Halo teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Selamat datang and welcome back to my YouTube channel dengan saya Fidrianingsih. Dan di kesempatan kali ini saya bakalan bahas masalah UORP atau Ujian Online Remote Proctoring. Jadi bagi teman-teman yang dapat skema ujian UORP, nanti akan kita bahas secara lebih detail gimana cara teman-teman bisa mengakses UORP ini dan bagaimana juga cara login ke MS Team-nya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, share, and subscribe biar saya makin semangat bikin kontennya dan makin banyak informasi bermanfaat lainnya yang bisa saya share ke teman-teman semua. Baik, bagi teman-teman yang saat ini sedang mengikuti ujian online remote proctoring, ada beberapa hal yang harus saya informasikan. Kemarin saya mendapatkan beberapa info kalau ternyata ada teman-teman yang tidak bisa login ke halaman UORP-nya dan juga tidak bisa mengakses MS Team-nya. Kira-kira masalahnya di mana? Nah, untuk teman-teman ketahui, UORP ini tidak semua mahasiswa bisa mengikutinya dan tidak semua UT daerah atau UPBJJ memberlakukan pengerjaan ujian online secara UORP ini ya. Jadi ada pengecualian-pengecualian tertentu. Yang pertama, teman-teman benar-benar harus memastikan terlebih dahulu bahwa teman-teman memang mengikuti UORP. Jadi bukan berarti karena ujian online bisa diikuti dimanapun, teman-teman juga bisa mengikuti di rumah masing-masing. Kalau dulu-dulunya UORP ini lebih dikhususkan ke mahasiswa UT luar negeri. Karena kalau di UT luar negeri itu penyebaran mahasiswanya kan bisa di beda-beda daerah. Jumlah mahasiswanya terbatas, kemudian penyebaran lokasi mereka itu juga beda-beda. Jadi untuk bisa hemat dari segi biaya, segi akses dan segala macamnya, makanya mahasiswa UT luar negeri ini ujiannya itu dikasih skema UORP sehingga mereka bisa ujian dari lokasi mereka masing-masing. Nah, kemudian UORP ini mulai diadaptasi juga nih untuk mahasiswa UT yang ada di dalam negeri. Tapi ada pengecualiannya. Bagi teman-teman kalau misalnya tidak bisa mengikuti ujian online, tidak bisa mengikuti UTM, itu bisa teman-teman mengajukan UORP. Tapi harus diajukan dulu nih ke admin UT daerahnya, kemudian teman-teman pastikan apakah nanti pengajuannya disetujui atau enggak. Selain itu, nanti admin UT daerahnya juga akan kasih tahu teman-teman apakah di UT daerah tersebut berlaku UORP atau tidak. Karena tidak semua UT daerah memberlakukan UORP. Nah, jadi contohnya nih, kemarin saya sempat juga mau mengikuti UORP ini di UT Jakarta. Kemudian saya tanyakan ke adminnya, bisa nggak saya mengikuti UORP gitu. Nah, ternyata UORP itu cuman bisa diikuti oleh mahasiswa UT Jakarta. Jadi kemarin itu kebetulan saya numpang ujian, jadi ternyata itu nggak bisa saya ikuti secara UORP. Jadi hanya untuk mahasiswa yang dari UT daerah tersebut. Selain itu juga UORP ini tidak bisa dilakukan di sembarang UT daerah karena nanti pengawasnya itu pasti dari UT daerah masing-masing. Nah, jadi untuk UORP ini kalau teman-teman mengajukan dan sudah disetujui, maka nanti datanya akan diupdate di KTPU. Nah, di dalam KTPU itu ada sandinya untuk bisa teman-teman login ke ujian online, baik UORP maupun ujian online biasa. Halaman loginnya sama ya, nanti teman-teman dikasih sandi dan masuk dengan memasukkan NIM. Kemudian kalau udah nyampe di halaman utama, nanti baru masukkan sandi mahasiswa yang ada di KTPU dan juga sandi pengawas. Baru nanti bisa masuk ke halaman soal. Di dalam KTPU itu ada lokasi atau ruang virtualnya, di mana ruang virtual ini bisa jadi melalui MS Team, bisa jadi juga melalui Zoom. Itu tergantung UT daerah masing-masing. Nah, lokasi ini ada kalau seandainya teman-teman mengikuti ujian online. Berarti teman-teman ujiannya kayak di labor komputer gitu ya. Baik mungkin di lembaga pemerintahan atau mungkin di sekolah-sekolah. Tapi biasanya lebih banyak di sekolah-sekolah. Sementara bagi teman-teman yang ikut UORP, maka nanti di dalam KTPU yang berisi lokasi atau ruang virtual, kalau teman-teman ikut UORP, pasti yang tertera di sana adalah ruang virtualnya. Nanti pasti di sana ada link Zoom-nya atau link MS Team-nya. Nah, teman-teman masuk melalui link tersebut. Namun, kenapa sih masih ada ternyata teman-teman yang tidak berhasil login ke halaman tersebut? Untuk teman-teman ketahui juga, untuk bisa login ke UORP ini, UORP hanya bisa diakses kalau udah jamnya. Misalnya teman-teman jadwal ujiannya itu hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juli pukul 13.00 misalnya. Jadi kalau
teman-teman nanti coba login ke halaman tersebut walaupun di hari dan tanggal yang sama, tapi mungkin kurang gitu beberapa menit. Harusnya jadwalnya pukul 13, kemudian teman-teman pukul 12.50 udah coba login ke halaman ujian online-nya. Itu dijamin nggak bisa masuk karena memang ketentuannya seperti itu. Teman-teman hanya bisa login kalau benar-benar jamnya udah tepat di pukul 13.00. Nah, itu salah satu alasan kenapa tadi ada teman-teman yang tidak bisa login ke halaman ujian online-nya. Kemudian masalah yang kedua, masalah MS Team. MS Team-nya gimana cara dapat kodenya? Kemarin ada yang tanya seperti itu. Kodenya nanti sudah tertera di KTPU. Jadi teman-teman yang ikut ujian remote proctoring, lokasi atau ruang virtual, di sana nanti pasti ditulis alamat link Zoom atau MS Team-nya. Nah, teman-teman bisa mengakses halaman tersebut, ya lengkap aja tulis. Seperti apa yang tertulis di KTPU, ya seperti itu teman-teman tulis. Kalau ada HTTP, ya pakai HTTP. Kalau HTTPS, ya pakai. Pokoknya benar-benar diperhatikan, teman-teman nggak salah ketik. Dan kalau seandainya teman-teman tetap nggak bisa login ke MS Team-nya, mungkin teman-teman bisa minta atau link aksesnya lagi ke admin UT daerahnya. Nanti pasti dikasih tahu. Tapi harusnya teman-teman bisa login. Jadi jadwal loginnya sama. Jadwal login teman-teman ke MS Team dan juga ke halaman ujian online itu harus sama. Jadi pada jam yang sama, teman-teman login ke halaman ujian online menggunakan laptopnya, kemudian login juga ke halaman MS Team atau di HP-nya gitu ya. Oke teman-teman, sekian informasi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lainnya biar makin banyak yang mendapatkan informasi ini. Saya Fidrianingsih, sekian untuk hari ini. See you soon. Assalamualaikum.